Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 936. Xiao Chentian dan Stephen Lin tidak menyangka bahwa mereka setuju untuk melawan bos relik bersama, tetapi mereka jatuh ke dalam perangkap yang kuat di dunia barat. Dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah berpikir untuk mengalahkan mayat itu. Mereka hanya ingin membiarkan 5 Raja Naga Kerajaan Naga, bersama dengan bintang yang sedang naik daun seperti Stephen Lin, jatuh di sini. Sekarang, mereka menempati lokasi yang menguntungkan, dan bahkan ada beberapa pengontrol medan perang ekstrateritorial yang bergegas dengan orang-orang mereka. Dalam hal jumlah, mereka juga menempati posisi terdepan. Mereka menjaga pintu masuk dan keluar, dan naga manapun yang keluar dari reruntuhan prajurit nasional akan jatuh ke dalam pengepungan mereka dengan kekuatan tempur orang-orang ini, bahkan Raja Naga yang perkasa mungkin tidak akan bertahan lama. Belum lagi, Raja Naga ini sekarang menghadapi musuh yang lebih menakutkan, dan musuh ini adalah bos relik. Ada reruntuhan bos sebelumnya, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik barat di belakang. Untuk prajurit Kerajaan Naga, ini sudah menjadi situasi putus asa. Dek Nowitzki, kamu benar-benar melanggar janjimu. Raja Naga Ungu Bu Yixian meraung dengan marah. Dek Nowitzki memandang orang-orang di bawah dengan mencibir dan berkata, jika Anda ingin menyalahkan, salahkan Anda prajurit Kerajaan Naga karena terlalu bodoh. Apakah Anda benar-benar berpikir kami akan melawan mayat ini dengan Anda? Bunuh Anda dulu, kami dapat mengambil beberapa tahun untuk mengalahkan mayat ini perlahan, hahaha. Di reruntuhan, wajah Raja Naga menjadi sangat jelek. Mereka tidak menyangka Dek Nowitzki mengingkari janjinya, apalagi memasang jebakan seperti itu. Sekarang setelah mereka mengaktifkan mayatnya, mayat itu akan terus menyerang mereka kecuali mereka dibunuh, atau mereka kabur dari sini. Namun, ada sekelompok besar kekuatan dunia barat di luar, jadi bagaimana jika mereka melarikan diri, bukankah mereka akan menghadapi bahaya besar dikepung dan dibunuh? Omong kosong apa pria kuat termuda, dia bahkan terlalu takut untuk bergerak. Seseorang menunjuk ke arah Stephen Lin dan tertawa keras. Beberapa Raja Naga juga memandang Stephen Lin, dan mereka menemukan bahwa Stephen Lin berdiri diam. Pertempuran barusan terjadi antara kilat dan batu api, dan tidak ada yang memperhatikan Stephen Lin. Sekarang seseorang berteriak. Semua orang menemukan bahwa Stephen Lin benar-benar berdiri diam. Apakah kamu benar-benar takut? Semua orang menunjukkan ekspresi bingung, dan pembangkit tenaga listrik di dunia barat tertawa sembarangan. Tidak, mengapa mayatnya masih tidak bergerak? Seseorang memperhatikan ketidaknormalan itu dan menunjuk ke arah mayat itu dan berteriak. Semua orang melihat mayat itu. Pada saat ini, orang-orang menemukan bahwa mayat yang akan menyerang musuh terus-menerus sampai musuh diusir atau dibunuh masih berdiri. Mungkinkah energinya habis? Tapi sepertinya tidak, jika itu benar-benar menghabiskan terlalu banyak energi, bukankah mungkin untuk meledakkan kelima Raja Naga tadi? Seseorang dan mayat semuanya berdiri tak bergerak di tempat yang sama. Pemandangan seperti itu membuat wajah semua orang terlihat bingung. Saat ini, Stephen Lin berdiri di sana, sangat malu. Dia tidak berharap bahwa hal-hal akan menjadi seperti ini. Bukannya dia tidak mau bergerak, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Hal-hal harus dimulai dari saat serangan baru saja diluncurkan. Dia benar-benar memperhatikan ketidaknormalan Dek Nowitzki dan yang lainnya, jadi dia dengan sengaja mengesampingkan tangannya dan berlari sedikit lebih lambat. Dia tidak terburu-buru dalam jarak 30 meter di sekitar mayat sampai semua orang sudah bertarung dengan mayat itu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Saya menemukan kerangka umum tipe LSPI, apakah akan mengontrolnya melalui tautan? Petik 2. Begitu suara ini muncul, Stephen Lin tertegun. Kontrol melalui tautan.
Mungkinkah saya bisa mengendalikan kerangka jenderal? Jika itu masalahnya, bukankah itu luar biasa? Stephen Lin tidak terlalu banyak berpikir, dan langsung setuju. Setelah itu, suara itu terdengar lagi. Tautan yang cocok sedang berlangsung, dan kemajuan tautan adalah 1%, 2%, 3%. Petik 2. Ketika kemajuan tautan ini muncul, Stephen Lin menemukan bahwa dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya, jadi dia hanya bisa berdiri di sana dengan bodoh, melihat di mayat itu mengirim beberapa raja naga terbang. Untungnya, kemajuan tautan berkembang sangat cepat, mencapai 100% dalam sekejap mata, dan kemudian mayat itu tidak bisa bergerak, begitu pula dia. Bunyi bip terdengar di kepalanya. Tautan berhasil. Model tautan adalah kerangka umum LSPI, yang termasuk dalam divisi pertempuran ketiga, cadangan energi 58%, daya tahan tulang 32%, tuan rumah mati, mode operasi otomatis sedang berjalan, pertempuran perintah telah diaktifkan, apakah akan menutup pertempuran dengan otoritas komandan instruksi? Petik 2. Stephen Lin tertegun ketika mendengar serangkaian petunjuk, tetapi dia masih menjawab, tutup. Petik 2. Dengan Stephen Lin dekat, mayatnya tidak jauh duduk di tanah secara langsung. Perintah pertempuran telah dimatikan, apakah Anda ingin mengambil alih otoritas kendali? Perintah itu terdengar lagi. Ambil alih. Stephen Lin berkata dengan ragu. Ambil alih otoritas kontrol, aktifkan mode komandan, tulang umum yang dapat dikontrol 1, tulang prajurit 0. Petik 2. Tulang umum yang dapat dikontrol. Stephen Lin memandangi mayat yang duduk di tanah, yang kebetulan menghadapnya. Mungkinkah Lao Su bisa mengendalikan kumpulan tulang ini? Gagasan seperti itu muncul di benak Stephen Lin, dan kemudian, tahun ini mulai menyebar tak terkendali. Mengetahui takdir, ada apa denganmu? Teriak Zhao Tuntian. Suara Zhao Tuntian menarik perhatian Stephen Lin kembali. Dia memandang Zhao Tuntian dan menemukan bahwa dia telah memulihkan mobilitasnya. Tidak apa-apa. Stephen Lin tergagap dan menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi di sini? Mengapa tubuhnya tidak bergerak? Xiao Chentian berdiri di kejauhan dan bertanya dengan curiga. Yah, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Stephen Lin mengangkat bahu dengan canggung, lalu berkata, sepertinya aku bisa mengendalikan mayat itu. Petik 2. Kontrol. Semua orang yang hadir mendengar kata-kata Stephen Lin. Kami setuju untuk melawan bos bersama, tetapi Anda tiba-tiba mengatakan bahwa Anda dapat mengendalikan bos. Apakah ini lucu? Apakah kamu takut bodoh? Teriak seorang pria berkulit hitam di pintu masuk. Stephen, apa maksudmu? Zhao Tuntian bertanya. Jangan bicara, biarkan aku mencoba. Stephen Lin berkata, melihat ke mayat itu dan berkata, aku memerintahkanmu, bunuh orang-orang itu. Setelah mengatakan ini, Stephen Lin menunjuk ke arah Deknowitz di pintu masuk Ki et al. Ketika Deknowitzki dan yang lainnya mendengar ini, mereka mau tidak mau mundur selangkah. Mereka benar-benar terkejut dengan tindakan Stephen Lin. Jika mayat itu benar-benar dapat mematuhi perintah Stephen Lin, maka mereka akan bersenang-senang. Namun, mayat itu duduk di sana, tidak bergerak. Dia sama sekali tidak mematuhi perintah Stephen Lin. Hahaha, itu benar-benar bertingkah seperti itu. Seseorang bereaksi dan tertawa. Petik 2 tanda tanya petik 2. Zhao Tuntian dan yang lainnya memandang Stephen Lin dengan wajah tertutup. Stephen Lin memandangi mayat itu dengan wajah bertopeng. Ya, bukankah Anda setuju untuk memberi saya kendali? Mengapa Anda tidak mendengarkan Lao Su? Stephen Lin, harus kukatakan, omong kosongmu hampir membodohiku, kata Deknowitzki sambil mencibir. Stephen Lin mengerutkan kening. Pada saat ini, suara notifikasi tiba-tiba muncul di benak saya. Dibutuhkan 3% energi untuk mengaktifkan kembali perintah pertempuran, apakah akan membukanya atau tidak? Petik 2. Hariku. Mendengar suara ini, Stephen Lin terdiam di tempat. Jangan matikan dia. Sialan, komandan ini memiliki tulang yang kuat,
Tetapi tidak ada instruksi manual, jadi dia harus memikirkan sendiri semua fungsinya. Buka, buka untukku. Stephen Lin menjawab dengan penuh semangat. Jika dia menggunakan 3% dari energinya sendiri untuk mengaktifkan perintah pertempuran dari kerangka umum ini, itu pasti akan sangat hemat biaya. Menyimpan lebih dari 4% dari energi, dan pada saat yang sama memiliki kawan super seperjuangan, kawan ini memiliki lebih dari 50% cadangan energi. Jauh lebih baik dari diriku. Aktifkan perintah pertempuran tulang umum. Perintah itu berbunyi. Mengikuti suara ini, mayat yang duduk di atasnya tiba-tiba berdiri. Adegan ini membuat takut semua orang, dan banyak orang mundur selangkah tak terkendali. Singkirkan mereka. Stephen Lin sekali lagi menunjuk ke arah Deknowitsky dan yang lainnya. Patuhi. Sebuah suara datang dari mayat itu, dan saat berikutnya, mayat itu tiba-tiba berjongkok. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh tubuh ditembakkan ke langit seperti peluru meriam. Dalam sekejap mata, dia benar-benar melompat keluar dari pintu masuk dan keluar, lalu terus terbang ke atas hingga ratusan meter jauhnya di udara. Semua orang mengangkat kepala dan melihat mayat di langit. Di sekitar reruntuhan, pengendali dari berbagai area medan perang ekstrateritorial yang bergegas untuk bekerja sama dengan Deknowitsky untuk mengepung dan membunuh Raja Naga mendengar gerakan itu dan melihat ke langit. Di langit, mayat kurus melayang ratusan meter di udara. Sial, aku masih bisa terbang. Stephen Lin tertegun, kerangka jenderal ini sangat mengagumkan, bahkan dia tidak bisa terbang, kerangka jenderal ini bisa. Saat ini, mayat di udara bergerak. Dia tiba-tiba jatuh dari langit, seperti meteorit, menuju Deknowitsky dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, dia jatuh dari langit dan mendarat di antara kerumunan. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Dia benar-benar menembus dinding piramida begitu saja, dan langsung jatuh kembali ke tanah. Dan di bawahnya, 10 besar pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang ditahan ke tanah dengan dia memegang kepalanya dengan satu tangan. Darah segar menyembur keluar dari kepala pria kuat itu, benar-benar mewarnai lengan mayat itu menjadi merah. 10 pusat kekuatan tingkat dewa perang hanya tergeletak di tanah tanpa gerakan apapun, seperti semut yang diinjak-injak sampai mati. Pada saat ini, tidak ada yang melihat lampu merah menyala di mata kosong mayat itu. Paku. 10 besar pembangkit tenaga listrik level God of War langsung terbunuh begitu saja. Bahkan Stephen Lin tidak menyangka kerangka jenderal ini akan sangat menakutkan. Lari. Teriak Deknowitsky tanpa ragu, berbalik dan lari. Dia sangat kuat, dan dia bisa melawan 2 pembangkit tenaga tingkat dewa perang teratas sendirian, tapi dia tidak cukup kuat untuk langsung membunuh 10 pembangkit tenaga perang tingkat dewa perang. Sekarang mayat itu dikendalikan oleh Stephen Lin untuk beberapa alasan. Apa yang harus mereka hadapi tidak hanya mayat yang dapat dengan mudah membunuhnya, tetapi juga Xiao Qiantian dan prajurit kerajaan naga lainnya. Mereka tidak memiliki peluang untuk menang, jadi mereka hanya bisa lari. Namun, mayat itu jelas tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Bab 937 memanggil. Mayat itu naik ke udara lagi, dan kemudian membunuh orang-orang kuat yang melarikan diri ke segala arah. Beberapa orang tidak beruntung dan menjadi sasaran mayat. Dalam sekejap mata, mayat itu sudah menyusul lawan, lalu mengepalkan tangan dengan satu tangan, meledakkan lawan dari belakang. Ledakan. Tubuh kaku, di bawah pukulan berat ini, tidak berarti apa-apa, seperti kertas. Tinju masuk dari punggung pria kuat itu dan akhirnya menembus tubuhnya. Kekuatan mengerikan meledak dari tinju ke sekitarnya. Dalam sekejap mata, tubuh salah satu dari 10 pembangkit tenaga listrik level God of War benar-benar hancur menjadi 2 bagian. Darah dan organ dalam berserakan di mana-mana. Tubuh jenazah benar-benar basah kuyup oleh darah yang seolah-olah menyehatkan tubuhnya, membuat tubuhnya tidak lagi terlihat kering seperti semula. Tidak ada yang memperhatikan adegan ini. Pergi, keluar.
Xiao Chentian berteriak kepada semua orang, dan melompat keluar dari pintu masuk dan keluar. Stephen Lin dan yang lainnya juga bergegas keluar dari pintu masuk. Begitu mereka keluar dari pintu masuk, mereka membeku. Ada banyak sisa-sisa manusia tergeletak di sana-sini di tanah sekitarnya, dan tidak ada tubuh manusia yang lengkap. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh oleh mayat dalam waktu sesingkat itu. Di kejauhan mayat masih mengejar dan membunuh orang lain. Pengendali yang datang dari mana-mana sudah menghilang saat ini. Mereka tidak pernah mengira bahwa kekuatan bertarung yang mereka banggakan tidak ada apa-apanya di depan mayat seperti itu. Kekuatan mayat menumbangkan 3 pandangan semua orang. Tidak ada seorang pun yang berdiri di puncak dunia yang dapat memblokir mayat ini sama sekali. Melihat mayat itu hendak mengusir orang-orang itu, Stephen Lin buru-buru berteriak, "Kembalilah!" Mayat itu berhenti, berbalik dan berjalan menuju Stephen Lin. Sialan, bukankah mayat ini terlalu menakutkan? Membunuh 10 besar pusat kekuatan dewa perang seperti membunuh seekor ayam. Zhao Tuntian berkata dengan ngeri. Mengetahui takdir, apa yang terjadi? Xiao Chentian bertanya dengan cemberut. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya secara spesifik, tapi yang pasti mayat ini milik kita sekarang, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Mendengar ini, beberapa orang di sekitar saling memandang dengan cemas. Menurut apa yang dikatakan Stephen Lin, maka tindakan mereka kali ini harus dianggap sukses, bukan? Pada saat ini, suara terburu-buru tiba-tiba muncul di benak Stephen Lin. Harap dicatat bahwa tulang umum telah diserbu secara ilegal, dan kendali hilang. 1%, 2%, 99%, 100%, kendali tulang umum benar-benar hilang, dan tautan tidak dapat dibuat, silakan coba lagi. Coba lagi gagal, tidak dapat terhubung. Petik 2. Stephen Lin tercengang oleh serangkaian suara tergesa-gesa. Apa artinya ini? Pada saat ini, mayat yang sedang berjalan menuju Stephen Lin tiba-tiba berlari dengan kecepatan lebih cepat. Apa yang terjadi? Zhao Tuntian bertanya dengan curiga ketika dia melihat mayat itu bergegas. Aku tidak tahu apa yang terjadi, aku tidak bisa mengendalikannya lagi, kalian lari. Teriak Stephen Lin dengan penuh semangat. Tidak bisa mengendalikannya. Setiap orang yang tenggelam dalam kegembiraan terkejut, kerangka sang jenderal terbang begitu saja. Aku akan menghentikannya, lari. Stephen Lin berteriak dan bergegas menuju mayat itu. Ayo pergi. Xiao Chentian segera membuat keputusan. Saat ini, Deknowitsky telah menderita kerugian besar dan tidak kemana-mana. Jika hanya ada beberapa dari mereka yang tersisa, tidak ada cara untuk melawan mayat. Satu-satunya pilihan saat ini adalah lari, jika tidak tinggal di sini hanya bisa menjadi hadiah yang tidak berarti. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah kamu ingin dia mati? Teriak Zhao Tuntian dengan penuh semangat. Dia bisa mengendalikan mayatnya, jadi harus ada cara lain, ayo pergi, kalau tidak akan terlambat. Teriak Xiao Chentian. Dengarkan dia, cepat pergi, atau akan terlambat. Teriak Stephen Lin, bergegas menuju mayat. Pada saat yang sama, Stephen Lin masih berusaha membangun tautan dengan kerangka sang jenderal, tetapi setiap kali tautan itu terputus kalah berakhir dengan kegagalan. Brengsek, Zhao Tuntian juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menjadi impulsif saat ini. Dia tahu kekuatan mayat dalam pertarungan singkat tadi, dan sekarang mayat itu tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak bisa pergi, jadi dia memilih untuk berbalik dan pergi. Yang lain berbalik dan lari bersama. Saat ini, Stephen Lin sudah tiba di depan mayat itu. Stephen Lin memandangi mayat di depannya dan terkejut sesaat. Sepasang mata muncul di rongga mata mayat yang kosong. Stephen Lin melihatnya dengan benar, itu hanya sepasang mata, dan itu adalah mata merah. Brengsek, apa yang terjadi? Stephen Lin berteriak di dalam hatinya, dan meninju mayat itu tanpa syarat. Dengan kemajuan pengisian lebih dari 4%, efektivitas tempur Stephen Lin saat ini telah mencapai puncaknya.
Pukulan ini bahkan telah melampaui jangkauan manusia biasa. Mayat itu tidak bersembunyi atau menghindar, dan juga meninju Stephen Lin. Ledakan. Tinju keduanya bertabrakan dengan keras. Untuk pertama kalinya, tinju mayat tidak menjatuhkan seorang pria. Tubuh Stephen Lin mundur beberapa langkah, dan akhirnya berdiri kokoh, sementara tubuh mayat itu berhenti sejenak. Brengsek, apakah ini sangat kuat? Stephen Lin menjadi pucat karena terkejut. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa mayat ini dapat memegang salah satu dari 10 dewa perang teratas di satu tangan. Kekuatannya saat ini melampaui 10 dewa perang teratas. Beberapa dari mereka dipukul mundur dengan satu pukulan, dan tidak mungkin bagi 10 pusat kekuatan tingkat dewa perang itu untuk menahan kekuatan yang begitu menakutkan. Stephen Lin menahan keinginan untuk memuntahkan darah dan bergegas menuju mayat itu. Dia harus memberi Xiao Qiantian dan yang lainnya lebih banyak waktu untuk melarikan diri, dan pada saat yang sama, dia harus bertahan sampai Xiao Qiantian dan yang lainnya melarikan diri, sehingga mode pemusnahan tidak akan ditakuti oleh Xiao Qiantian dan yang lainnya. Saat ini, Stephen Lin telah memutuskan untuk mengaktifkan mode pemusnahan segera setelah Xiao Qiantian dan yang lainnya pergi, karena jika dia tidak mengaktifkan mode pemusnahan, dia tidak akan dapat mengalahkan mayat ini. Bang bang bang, keduanya terus bertarung satu lawan satu. Tidak hanya kekuatan dan kecepatan mayat itu mencapai tingkat yang mengerikan, tetapi bahkan keterampilan bertarungnya pun sangat menakutkan. Stephen Lin telah menggunakan kemampuan Nether Ghost Eyes, tetapi meskipun demikian, dia masih dirugikan, dan itu masih merupakan kerugian mutlak. Mayat ini terlalu kuat, sangat kuat sehingga membuat orang putus asa. Mata Stephen Lin mengamati sekeliling, dan masih ada mata yang melihat ke sisi ini di kejauhan, yang seharusnya adalah mereka yang mengira mereka aman. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Stephen Lin berpikir, dan berkata dalam hati, aktifkan mode pemusnahan. Petik 2. Mode pemusnahan. Aktif. Aktif. Berhasil terhubung dengan tulang sang jenderal. Petik 2. Kata-kata ini membuat Stephen Lin tercengang. Bagaimana Anda berhasil terhubung dengan kerangka sang jenderal? Apakah Anda tidak ingin mengaktifkan mode pemusnahan? Namun, tidak masalah jika tautannya berhasil. Setidaknya itu membuktikan bahwa dia dapat mengendalikan mayat itu. Stephen Lin sedang berpikir seperti ini, dan tiba-tiba, alarm berbunyi di benaknya. Peringatan, peringatan, gangguan sumber sinyal yang tidak diketahui telah terdeteksi, matikan mode komandan, nyalakan mode aman, dan mode pemusnahan dibatasi, silakan segera pergi, segera pergi. Suara, prompt terus bergema di Stephen Lin pikiran. Stephen Lin benar-benar bingung. Insiden berturut-turut membuatnya tidak tahu harus berbuat apa, dan saat ini, jenazah sudah mendatanginya. Kerangka komandanmu adalah milikku. Sebuah suara rendah terdengar dari mulut mayat, yang mengejutkan Stephen Lin. Bang bang bang, tinju mayat terus meledak. Stephen Lin dengan cepat mengangkat tangannya untuk melawan, tetapi serangan mayat itu terlalu ganas, jauh lebih ganas dari sebelumnya. Stephen Lin lelah mengatasi, dan tubuhnya terus mundur. Pada saat yang sama, serangan mayat juga mulai menimpa Stephen Lin. Stephen Lin memuntahkan darah dari pukulan kuat itu. Penampilannya seperti ini sebenarnya telah jauh melampaui semua orang sebelumnya, tetapi saat ini Stephen Lin masih sangat sengsara, darahnya terus-menerus menyembur keluar, dan tubuhnya terus mundur, tidak mampu menahan serangan mayat sama sekali. Akhirnya, mayat itu mendarat dengan keras di dada Stephen Lin. Mata Stephen Lin tiba-tiba melebar, seluruh tubuhnya melunak, dan dia langsung duduk di tanah. Terdeteksi bahwa pemilik mesin sedang dilanggar. Pemilik mesin tidak dapat mengontrol tubuh secara efektif. Apakah Anda ingin mengaktifkan mode operasi otomatis? Petik 2. Suara ini muncul di benak Stephen Lin. Kesadaran, saat dia akan mengatakan ya, mayat itu sudah meninju kepala Seon. Pukulan ini sangat cepat, dan sepertinya ingin membunuh Stephen Lin sebelum Stephen Lin mengaktifkan mode operasi otomatis.
Pada saat ini, sesosok tiba-tiba melintas dari samping. Sosok ini tiba dengan momentum guntur, dan pukulan yang kuat dan berat mendarat di tubuh mayat tersebut. Pada saat ini, mayat itu telah memusatkan seluruh kekuatannya pada tinjunya, dan bahkan sepenuhnya menyerahkan pertahanannya sendiri. Jadi, saat pukulan datang, dia tidak bereaksi sama sekali. Dia bahkan tidak menyangka pukulan ini akan muncul. Ledakan. Dengan suara teredam, tubuh mayat itu terhuyung-huyung beberapa langkah ke samping. Terhuyung-huyung inilah yang akhirnya dikonfirmasi oleh Stephen Lin untuk mengaktifkan mode operasi otomatis dan langsung menyerahkan tubuhnya ke kerangka komandan di tubuhnya. Di sisi lain, mayat itu terhuyung-huyung beberapa langkah sebelum meraih tinju penyerang. Penyerang ini tidak lain adalah Raja Naga Emas Kitian. Dengan ekspresi tegas di wajah Kitian, dia melemparkan pukulan lain ke mayat itu. Namun, pukulan ini juga diblokir oleh mayat tersebut. Semut. Kedua kata ini keluar dari mulut mayat, lalu mengangkat kakinya dan menendang Kitian. Ledakan. Dengan suara teredam, tubuh Kitian terbang terbalik, tetapi tangannya masih dipegang oleh mayat itu. Melihat bahunya, itu kosong dan tidak ada apa-apa di sana. Darah segar menyembur keluar dari celah itu, dan pada saat yang sama menyembur keluar dari mulut Kitian. Hanya dengan satu tendangan, kedua lengan Kitian patah. Mayat itu melemparkan tangannya ke tanah, lalu menatap Stephen Lin. Selama kamu tidak mengaktifkan mode pemusnahan, kamu tidak bisa menjadi lawanku. Kerangka komandan adalah milikku. Mayat itu membuka mulutnya dan berkata, suaranya sangat kasar, seperti suara Optimus Prime di Transformers. Stephen Lin menatap mayat itu dengan mata kosong, dan tidak berbicara. Pada saat ini, memanggil, sebuah pohon besar terbang dari kejauhan dan langsung menabrak mayat tersebut. Mayat itu mengangkat tangannya dan meninju pohon itu. Ledakan. Pohon itu mulai terbelah dari bawah, dan kemudian meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, terbang melewati mayat itu, dan menabrak hutan yang jauh. Mayat itu melihat ke arah pohon itu terbang. Beberapa puluh meter jauhnya, seorang lelaki kekar berdiri di sana, masih mempertahankan postur melempar barang. Apa-apaan ini? Biarkan aku meninggalkan kakakku dan lari untuk hidupku, akan lebih baik membunuhku. Zhao Tuntian memandangi mayat itu dan meraung dengan marah. Bab 938. Tidak ada yang menyangka Zhao Tuntian berbalik dan ikut campur dalam mayat pada saat seperti itu. Namun, untuk mayat, sebenarnya tidak banyak perbedaan antara satu Zhao Tuntian lagi dan satu Zhao Tuntian yang lebih sedikit. Selama tuan rumah kerangka komandan tidak diizinkan untuk mengaktifkan mode pemusnahan, semuanya akan diselesaikan dengan mudah. Namun, saat mayat itu berpikir demikian, sesosok tiba-tiba turun miring dari langit. Mayat itu merasakan gelombang kejut dan mendongak. Di langit, seseorang jatuh dengan cepat, dan di tangan orang ini, dia memegang pedang panjang selebar 2 jari. Pedang panjang diangkat tinggi di atas kepala oleh orang ini, dan terdengar suara menusuk dari gesekan antara pedang dan udara, yang cukup untuk menunjukkan seberapa cepat orang ini. Melihat orang ini, kaki kanan mayat itu tiba-tiba ditarik, tangan kanan dan kaki kanan diayunkan ke belakang, lalu kepalan tangan dikepal. Kekuatan mengerikan dengan cepat mengembun di tangan mayat itu. Dia memandang pria di langit, seolah-olah dia telah melihat adegan di mana dia dipukuli menjadi hujan darah. Tetapi apakah semua ini akan sesederhana itu? Tidak akan, karena Stephen Lin sudah bergegas maju. Stephen Lin, yang memasuki mode operasi otomatis, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang sangat menakutkan. Mode ini berbeda dari mode pemusnahan. Mode pemusnahan terutama didasarkan pada Stephen Lin. Kecepatan daya Stephen Lin telah meningkat pesat dalam 10 detik. Selama 10 detik ini, Stephen Lin adalah dewa dan berjalan secara otomatis. Mode ini berada di biaya mengkonsumsi sebagian energi, dan tulang komandan mengontrol Stephen Lin untuk menyerang musuh saat ini, yang berlangsung selama lebih dari 10 detik, dan karena tubuh
Dikendalikan oleh tulang komandan, tindakannya sepenuhnya dari tulang komandan internalnya database, tidak memiliki otak untuk memberi perintah, kekuatan dan kecepatannya telah dimainkan sepenuhnya. Keadaan ini membuat Stephen Lin saat ini sangat kuat. Memanggil. Stephen Lin meninju tulang rusuk mayat dengan pukulan lurus saat mayat itu mengumpulkan kekuatan untuk meninju ke atas. Tempat ini adalah posisi mayat yang paling rentan. Stephen Lin tidak mengetahuinya, tetapi Komandan Bones tahu. Tidak ada ekspresi di wajah layu mayat itu, tetapi dia masih memutar tubuhnya untuk menghindari pukulan Stephen Lin, dan kemudian mengarahkan tinjunya ke Stephen Lin dan mengecamnya. Ledakan. Stephen Lin baru saja mengangkat tangannya, menghalangi serangan mayat itu. Namun, kekuatan yang kuat masih membuat tubuh Stephen Lin mundur beberapa langkah. Saat ini, Zhao Tuntian datang. Pada saat ini, tubuh Zhao Tuntian mengalami perubahan ajaib lainnya, ketika dia baru saja melemparkan pohon, Zhao Tuntian dalam bentuk orang yang kuat, tetapi ketika dia datang ke mayat, tubuhnya menjadi lebih kecil, tingginya hanya sekitar 1,6 meter, tubuhnya kurus, dan beratnya tidak akan pernah terlihat lebih dari 100 kati. Pria kuat asli. Setinggi 2 meter dan 200 jin berubah menjadi tampilan yang berbeda dalam beberapa detik. Pemandangan seperti ini mengejutkan semua orang yang diam-diam menonton di sini dari jauh. Adakah teknik ajaib di dunia ini yang dapat membuat perubahan besar pada tubuh seseorang dalam waktu singkat? Zhao Tuntian, yang menjadi lebih kecil dan lebih kurus, telah meningkatkan kecepatannya lebih dari sebelumnya. Setelah Stephen Lin dipukul mundur, dia sudah tiba di depan mayat, dan kemudian satu set tinju yang kuat, berat, dan sangat cepat bergerak ke arah mayat-mayat pergi. Mayat itu tidak peduli dengan orang yang akan jatuh dari langit, membuka tangannya, lalu bergerak cepat. Bang bang bang. Setiap kepalan tangan Zhao Tuntian ditangkap oleh tangan mayat itu, dan tangan mayat itu terus berkedip, seolah hantu muncul satu persatu. Setelah beberapa detik, ledakan. Wajah Zhao Tuntian dipukul oleh bayangan tinju ekstra yang tiba-tiba. Pukulan ini menyebabkan tulang wajah Zhao Tuntian langsung melorot, dan dia sendiri menjerit dan terbang mundur. Saat mayat itu hendak fokus pada pria di langit lagi, dua sosok lagi muncul. Kedua sosok ini juga dua orang yang baru saja pergi, mereka masing-masing adalah Raja Naga Hitam dan Raja Naga Ungu Bu Yixian. Tak satu pun dari mereka memilih untuk pergi. Pada saat ini, mereka menggunakan semua kartu truf mereka, kembali ke sini lagi, dan memilih untuk membantu Stephen Lin menguatkan mayat yang begitu kuat dan keterlaluan. Keduanya, satu di kiri dan satu di kanan, menyerang mayat itu secara bersamaan. Serangan Raja Naga Hitam sangat ganas dan ganas, sedangkan serangan Bu Yixian terbuka lebar dan tertutup. Bahkan Stephen Lin mungkin harus menghadapi serangan dua di kiri dan kanan, tetapi untuk mayat, keduanya tidak sulit sama sekali. Tangannya dipisahkan dari kiri dan kanan, dan masing-masing memiliki pembagian kerja. Tangan kirinya menangkap semua gerakan gelap Raja Naga Hitam, dan tangan kanannya memblokir semua serangan kuat Bu Yixian. Setelah itu, mayat tersebut tiba-tiba meningkatkan kecepatan dan kekuatan tangannya. Raja Naga Hitam dan Bu Yixian tidak bisa melawan, dan dikirim terbang. Dan kali ini, pria yang jatuh dari langit itu akhirnya sampai pada posisi di atas kepala mayat itu. Dia terlalu cepat, dan mayat itu diganggu oleh banyak orang satu demi satu, mengalihkan perhatiannya. Oleh karena itu, ketika tubuh jatuh di udara, tubuh hanya bisa menyilangkan tangan, telapak tangan menghadap keluar, dan memukul udara. Ledakan. Suara keras datang dari tempat tangan mayat itu bertemu dengan pedangnya. Saat berikutnya, tanah di bawah mayat itu benar-benar hancur, dan mayat itu tiba-tiba tenggelam ke tanah. Saat berikutnya, ujung pedang menembus tulang tangan mayat itu, lalu melaju lurus ke bawah, menuju ke tenggorokan dan dada mayat itu. Sebuah kekuatan yang kuat meletus di ujung pedang, dan tubuh mayat, yang tidak dapat diguncang oleh siapapun sebelumnya, akhirnya tertusuk oleh ujung pedang.
Ujung pedang menembus dari tenggorokan, menembus kulit, otot, tulang, dan akhirnya menusuk melalui leher keluar. Gemuruh. Tubuh mayat itu terkena kekuatan yang kuat, dan seluruh tubuh tenggelam ke dalam tanah. Pada saat yang sama, retakan yang tak terhitung jumlahnya berpusat pada mayat dan menyebar ke segala arah. Retakan ini terus menyebar keluar, bahkan menyebar hingga ratusan meter. Seluruh tanah bergetar hebat. Batu-batu naik dari tanah karena kekuatan gaya, dan tanah yang semula datar berubah saat ini tidak rata. Ini mungkin pukulan terkuat yang dilakukan manusia di zaman modern, dan orang yang melakukan pukulan ini adalah Xiao Chen-tian, ahli nomor 1 di kerajaan naga. Pada saat ini, Xiao Chen-tian benar-benar membuat semua orang tahu apa itu langit-langit seorang pejuang. Tapi, jadi apa? Pedang Xiao Chen-tian tersangkut di kerangka mayat. Dia ingin mencabut pedangnya, tetapi mayat itu mengangkat tangannya dan meraih pedang itu. Kakak, bilahnya mengeluarkan suara lemah dan tajam, tetapi tidak bisa ditarik keluar dari mayat. Xiao Chen-tian memandangi mayat di depannya dengan ngeri. Dia telah menyeduh untuk waktu yang lama, membawa sifat perseptualnya menjadi ekstrim, dan akhirnya menyadari arti sebenarnya dari jalan pedang, dan menusuk pedang yang sangat menakutkan ini, tetapi tidak ada cara untuk membunuh energi mayat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Chen-tian tiba-tiba mengangkat kakinya dan mengayunkannya ke tangan mayat itu. Pada saat yang sama, Xiao Chen-tian melepaskan pedangnya. Dengan bantuan gaya reaksi, tubuh Xiao Chen-tian terbang mundur dengan cepat. Tetapi, mayat itu tidak berniat membiarkannya pergi. Sebagai orang pertama yang menyebabkan trauma serius pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin mayat itu melepaskan Xiao Chen-tian? Tangan mayat yang menggenggam pedang ditarik keluar tiba-tiba. Pedang ditarik keluar dari tubuh oleh mayat. Saat berikutnya, mayat itu mengangkat tangannya dan mengguncangnya. Memanggil. Pedang panjang memotong langit dalam sekejap, dan berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju Xiao Chen-tian. Xiao Chen-tian tidak punya cara untuk menghindarinya di udara, dia hanya bisa melihat sinar cahaya itu menembus tubuhnya seperti ini, lalu terbang melewatinya dan menghilang ke dalam hutan yang luas. Darah menyembur keluar dari punggung Xiao Chen-tian. Tubuh Xiao Chen-tian membentur tanah dengan keras, lalu terus berguling keluar, dan akhirnya menabrak dinding luar piramida, lalu berhenti. Mayat itu menekuk kakinya dan melompat keluar dari lubang yang dalam yang diledakkan oleh Xiao Chen-tian. Dia berdiri di sana, pakaian seperti kertas timah di tubuhnya telah terkoyak, memperlihatkan tubuh seperti kerangka di dalamnya. Dia benar-benar terlihat seperti mumi, dengan tulang terangkat tepat di bawah kulitnya. Namun, semua orang tahu bahwa dia bukan mumi, karena dia sudah memiliki sepasang mata berwarna merah darah. Daripada mengatakan bahwa itu adalah mata, itu sebenarnya lebih seperti bola merah, semuanya berwarna merah, dan itu sama sekali bukan struktur mata normal. Mayat itu melihat sekeliling. Di kejauhan, semua orang yang bersembunyi di hutan mau tidak mau harus mundur. Masing-masing dari mereka sangat kuat, tetapi pada saat ini, mereka merasa seperti mangsa singa, dan singa itu dapat menyerang kapan saja. Membunuh mereka semua. Pada akhirnya, mayat itu tidak menyerang. Dia melirik Stephen Lin tidak jauh. Stephen Lin berdiri di sana, juga menatapnya. Daya tahan tulang jenderal adalah 1%, dan akan runtuh, tolong perbaiki secepatnya. Suara mesin bergema di benak mayat. Pukulan Xiao Chen-tian barusan menyebabkan kerusakan fatal pada tulang sang jenderal. Setelah beberapa detik hening, mayat itu perlahan membuka mulutnya. Tunggu aku akan menemukanmu, semua tentangmu adalah milikku, kata mayat itu. Suara yang dalam dan tanpa emosi itu membuat bulu kuduk banyak orang berdiri. Setelah itu, mayat itu berbalik, dan kakinya ditekuk tajam. Ledakan. Mayat itu dikeluarkan, terbang ke langit, dan menghilang di depan semua orang. Keruntuhan ditinggalkan di sekitar piramida,
orang-orang dengan anggota tubuh dan lengan, dan orang-orang yang terluka parah sepanjang waktu. Stephen Lin berdiri di tempatnya, melihat sekeliling dengan mata kosong. Saat ini, dia masih bisa merasakan permusuhan, jadi dia masih belum membatalkan status operasi otomatis. Xiao Chentian duduk dari tanah, darah mengalir dari punggungnya, menodai pakaiannya menjadi merah, kondisinya sangat buruk. Tulang-tulang wajah Zhao Tuntian cekung, dan dia bersandar di pohon dan terengah-engah. Tubuhnya telah kembali ke keadaan gemuk semula, tetapi yang menakutkan adalah bahwa kegemukannya bukanlah kegemukan bulat yang asli, tetapi jenis kulit. Itu sangat longgar. Menjadi gemuk adalah seperti orang yang beratnya beberapa ratus pon tiba-tiba menjadi lebih kurus dari 100 pon. Raja Naga Emas Qitian kehilangan lengannya dan jatuh ke tanah, hidup dan matinya tidak pasti. Raja Naga Hitam dan Raja Naga Ungu Buyixian masih bisa berdiri, tapi mereka terluka parah. Dari 6 orang terkuat di Kerajaan Naga, hanya Stephen Lin yang memiliki kekuatan tempur saat ini, dan saat ini, Dek Nowitzki berjalan keluar dari hutan bersama sekelompok orang kuat yang masih hidup, dan menuju ikuti Stephen Lin dan orang lain untuk pergi. Bab 939. Mayatnya hilang, tapi musuhnya tidak. Meski orang kuat di dunia barat pernah mengalami tragedi berlumuran darah oleh mayat, banyak dari mereka yang masih hidup. Semua ini karena pengontrol medan perang ekstrateritorial yang datang dari berbagai tempat. Mereka membawa orang ke reruntuhan hanya dengan satu tujuan, yaitu membantu Dek Nowitzki membunuh ikan yang lolos dari jaring. Kali ini, rencana Dek Nowitzki dan yang lainnya adalah mereka menipu para prajurit Kerajaan Naga untuk melawan mayat, sementara mereka memblokir pintu masuk dan keluar. Para prajurit Kerajaan Naga akan melawan mayat, atau mereka hanya bisa lari ke pintu masuk untuk melawan. Mereka berjuang, di bawah pengepungan mereka, para prajurit Kerajaan Naga pada dasarnya hanya menemui jalan buntu, tetapi beberapa kecelakaan juga dapat terjadi, seperti membiarkan prajurit tertentu melarikan diri dari pintu masuk dan keluar, jadi Dek Nowitzki menemukan ini kontrol. Para pejuang, biarkan mereka mengatur di tempat yang lebih pinggiran untuk membunuh para prajurit Kerajaan Naga yang melarikan diri dari mereka, dan orang-orang ini juga membantu orang-orang kuat di dunia barat berbagi lebih dari setengah daya tembak mayat. Di antara orang-orang yang terbunuh di sekitar, lebih dari 2/3-nya adalah orang-orang ini, dan sepertiga lainnya adalah kekuatan super yang dibawa oleh Dek Nowitzki. Nah, selain Dek Nowitzki, ada 4 orang lainnya yang masih memiliki efektivitas tempur penuh. Keempatnya adalah 10 besar pembangkit tenaga God of War. Biasanya, jika salah satu dari 5 Raja Naga bertemu dengan orang-orang ini, peluang menangnya besar, tetapi sekarang, kelima Raja Naga itu cacat atau terluka menghadapi 4 negara adidaya yang dipimpin oleh Dek Nowitzki. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sama sekali. Xiao Chentian, kamu masih lebih baik dariku. Kamu mampu mengalahkan mayat itu. Dek Nowitzki berkata dengan emosi sambil berjalan. Jika kamu tidak tahu bagaimana lari untuk hidupmu dan bertarung sendiri, kamu akan bisa bertarung dengannya, kata Xiao Chentian tanpa ekspresi. Memang benar mayat itu sangat kuat, tetapi jika mereka semua benar-benar bersatu, sangat mungkin untuk membunuh mayat itu. Bagaimanapun, mereka mewakili kekuatan tempur puncak manusia. Sayang sekali Dek Nowitzki tidak berniat menyatukan semua orang untuk membunuh mayat sejak awal, yang memberi kesempatan pada mayat untuk mengalahkan masing-masing. Bagiku, penting untuk mendapatkan kerangka jenderal, tetapi jika aku bisa membunuhmu, penguasa tertinggi Kerajaan Naga di sini, itu juga hal yang sangat bagus, dan hal ini jelas lebih mudah daripada membunuh mayat itu. Lebih, karena dalam hal ini, mayat itu adalah rekan kita, kata Dek Nowitzki sambil tersenyum. Jika kamu ingin membunuh kami, kamu harus membayar harga, kata Xiao Chentian, berdiri dari tanah. Darah masih mengalir dari punggungnya, tetapi aura Xiao Chentian meningkat dengan sangat cepat. Ini adalah ahli nomor 1 di Kerajaan Naga,
seorang pria yang tidak pernah mundur saat menghadapi keputusasaan. Sudah berakhir. Zhao Tuntian berdiri tegak, menarik napas dalam-dalam, dan daging di sekujur tubuhnya mulai membengkak, dan akhirnya mengisi kulit yang kendur. Namun, luka di wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dan wajahnya cekung, yang terlihat sangat aneh. Raja Naga Hitam dan Raja Naga Ungu Buixian berdiri berdampingan. Meskipun mereka sangat trauma, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Mata mereka penuh dengan niat bertarung, seolah siap bertarung sampai akhir kapan saja. Sedikit lebih jauh, tubuh yang dimutilasi terhuyung-huyung berdiri. Dia adalah Raja Naga Emas Kitian. Lengannya patah, dia kehilangan banyak darah, dan tidak ada darah di wajahnya. Sudah merupakan keajaiban bahwa dia bisa berdiri dalam keadaan seperti itu, tetapi menilai dari penampilannya saat ini, dia benar-benar berencana untuk bertarung. Kelima Raja Naga semuanya berdiri tegak, meskipun mereka menghadapi situasi putus asa, mereka tetap mengangkat kepala dengan bangga, karena mereka berasal dari kerajaan naga dan ras naga, dan mereka mewakili kehendak prajurit. Kerajaan naga yang paling kuat. Sebelum mereka mati, tidak satupun dari mereka akan menundukkan kepala, bunuh mereka. Stephen Lin tetap tinggal, orang itu aneh. Perintah Dek Nowitzki. Suara mendesing. Beberapa sosok bergegas menuju Stephen Lin. Salah satunya adalah Mito Yohei. Mito Yohei sangat beruntung, tidak mati dalam serangan mayat sebelumnya. Dia mengikuti 10 pusat kekuatan tingkat dewa perang lainnya dan bergegas menuju Stephen Lin satu demi satu, sementara yang lain bergegas menuju orang lain masing-masing. Stephen Lin berdiri di tempatnya, dengan tangan terkulai secara alami, matanya tidak fokus, dan dia tampak seperti orang mati berjalan. Jangan melawan, atau hidupmu akan lebih buruk dari kematian. Master Super yang berlari paling cepat berteriak keras. Namun, Stephen Lin sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Dengan jentikan tangannya, dia bergegas menuju lawan dengan kecepatan yang dipercepat. Melihat Stephen Lin bergegas, Master Super tidak khawatir, karena ada 2 orang di pihak mereka, dan Stephen Lin hanya 1. Selain itu, Stephen Lin jelas terluka parah, dan Stephen Lin yang terluka parah tidak dapat memberikan pose Master Super ini terlalu banyak ancaman. Berkedip, keduanya datang satu sama lain. Bekerja sama denganku. Pakar super itu meraung, dan meninju Stephen Lin beberapa kali. Stephen Lin tanpa ekspresi, dan kerangka komandan memanipulasi tubuhnya untuk melawan-lawan. Dan di belakang Supermaster, mata Mito Yohei berkilat dingin, dan dia juga menunjukkan jurus pembunuhnya yang kuat. Hanya saja jurus pamungkas ini tidak menuju ke arah Stephen Lin, melainkan ke arah lawan Stephen Lin, yaitu rekannya. Saat ini, rekannya sedang bertarung dengan Stephen Lin. Niat awalnya adalah untuk menahan Stephen Lin sendirian, dan kemudian membiarkan Mito Yohei mengapit Stephen Lin, tetapi dia tidak menyangka bahwa Mito Yohei akan menyerangnya, dan tembakan pertama adalah kebunuh diatrik. Ketika dia ingin berbalik untuk memblokir, Stephen Lin telah menjeratnya. Bang bang bang. Beberapa pukulan kuat dan berat mendarat langsung ke ahli super ini. Pakar super memuntahkan seteguk darah, dan gerakannya tertunda. Pada saat ini, serangan Stephen Lin juga merebut celah ini dan mendarat di atasnya. Dalam sekejap mata, Master Super itu terluka parah dan harus melarikan diri dari mereka berdua. Mito Yohei tidak mengejar, tetapi berdiri diam dan menatap Stephen Lin. Stephen Lin menatapnya, orang di depannya tidak memiliki niat membunuh, jadi dia mengecualikannya dari musuh. Mito Yohei, kamu mencari kematian. Dek Nowitzki, yang menahan pertempuran di kejauhan, melihat Mito Yohei tiba-tiba menyerang bangsanya sendiri, dan bergegas dengan raungan. Bukan gaya kami untuk menghadapi petarung yang kelelahan. Aku ingin mengalahkannya secara jujur. Sebelum itu, tidak ada dari kalian yang boleh menyakitinya, kata Mito Yohei dingin. Kalau begitu aku akan mengirimmu untuk menemui Amaterasu-mu. Dek Nowitzki meraung, meningkatkan kecepatannya sampai ke titik ekstrim.
Mito Yohei tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mengungkapkan tekadnya dengan tindakan praktis. Dia bergegas ke Deknowitski. Beberapa medan perang lainnya, Zhao Tuntian, Xiao Chentian, dan lainnya jatuh ke dalam pengepungan banyak orang. Xiao Chentian paling menderita pengepungan, tetapi penampilannya mengejutkan. Saya melihat bahwa dia dengan mudah menghindari serangan musuh, dan kemudian melancarkan serangannya sendiri ke tubuh musuh satu persatu. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Perang akan memuntahkan darah setelah dipukul oleh Xiao Chentian. Dia masih sangat kuat, meskipun dia terluka parah. Situasi Raja Naga Hitam dan Raja Naga Ungu juga lebih baik, karena keduanya sangat kuat dan luka mereka tidak serius, sehingga mereka masih bisa tetap tak terkalahkan dalam waktu singkat ketika menghadapi pengepungan oleh banyak orang. Rakyat. Adapun Zhao Tuntian, situasinya akan jauh lebih tragis, karena dia terluka parah, dan dia telah mengaktifkan dua bentuk berbeda dari dirinya satu demi satu, yang menghabiskan banyak menghadapi pengepungan saat ini. Dia telah jatuh ke dalam kondisi kelelahan. Namun, yang terburuk adalah White Dragon King Kitian. Dia diapit oleh dua orang bolak-balik, dan dia adalah yang paling sedikit diserang. Namun, karena lengannya yang terputus, dia hanya bisa menggunakan kakinya sebagai alat serangannya. Namun, keterampilan kaki bukanlah keahliannya, jadi itu bukan keahliannya. Tak butuh waktu lama, dia dipukul berkali-kali oleh lawannya, dan akhirnya pingsan dan jatuh ke tanah. Stephen Lin ada di sini. Sementara Mito Yohei bergegas ke Deknowitski, Stephen Lin juga bergegas ke Deknowitski. Menurut analisis tulang komandan, Deknowitski adalah orang yang paling mengancam di antara semuanya, jadi Stephen Lin tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu untuk bekerja sama dengan Mito Yohei. Keduanya bergegas menuju Deknowitski satu demi satu, dan bertarung dengan Deknowitski. Namun, Yohei Mito sama sekali bukan lawan Deknowitski. Deknowitski dikenal sebagai Xiao Chentian dari dunia barat, yang cukup untuk menunjukkan kekuatannya, tetapi Mito Yohei baru saja menjadi 10 besar Dewa Perang, dan masih ada jarak dari kekuatan Deknowitski. Jika Stephen Lin tidak berbagi lebih dari setengah daya tembak Deknowitski, Mito Yohei pasti sudah lama terluka oleh Deknowitski. Namun, keduanya bekerja sama, dan masih tidak ada yang bisa dilakukan Deknowitski, karena Stephen Lin menggunakan 3% dari cadangan energinya untuk mengaktifkan perintah tempur mayat sebelumnya, dan kemudian mengaktifkan mode operasi otomatis, mengkonsumsi ET lainnya. Kali ini, cadangan energi Stephen Lin hanya sedikit di atas 3%. Bahkan di bawah kendali tulang panglima tertinggi, dia masih tidak bisa membuat dirinya mencapai level-level Deknowitski. Pertempuran itu sangat sulit. Jangan melawan lagi, aku akan membiarkan mereka memberimu waktu yang baik, jika tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Deknowitski meraung keras. Namun, tidak ada yang mundur, semua orang berjuang sampai akhir hidup mereka. Tepat pada saat ini, wus, wus, serangkaian bayangan hitam tiba-tiba muncul dari hutan lebat di dekatnya. Bayangan hitam ini memiliki lengan panjang dan rambut hitam di sekujur tubuhnya, terlihat seperti manusia dan kera, dan tingginya hampir 1,5 meter. Mereka sangat cepat dan banyak jumlahnya, mereka bergegas keluar dari hutan dan mengepung puluhan orang yang hadir. Melihat makhluk ini, ekspresi semua orang berubah. Hantu-hantu. Bab 940. Nethergos, salah satu dari 10 makhluk terkuat di medan perang ekstrateritorial. Penampilannya seperti primata, tetapi jauh lebih kuat daripada makhluk seperti orangutan. Setiap hantu Nether dewasa dikatakan memiliki kekuatan dewa perang, dan raja di antara hantu-hantu itu bahkan lebih kuat daripada 10 dewa pusat kekuatan perang melawan manusia. Saat ini, setidaknya harus ada 20 atau 30 hantu yang muncul di depan semua orang, dan masing-masing dari mereka adalah hantu dewasa. Adegan ini tidak pernah muncul di medan perang asing, karena hantu telah bersembunyi di kedalaman area yang belum berkembang di medan perang asing, keberadaannya tidak menentu,
dan jarang muncul di depan dunia pada hari kerja, apalagi muncul di grup. Sekelompok hantu seperti itu, siapapun yang bertemu dengan mereka, itu akan menjadi bencana. Saat ini, hantu-hantu ini menatap orang-orang di samping reruntuhan dengan mata galak. Tidak ada yang tahu mengapa mereka muncul di sini. Semua orang berhenti berkelahi dan memandangi hantu-hantu ini dengan waspada. Huho, salah satu hantu tertinggi dan paling agung menunjuk ke arah orang-orang yang hadir dan membuat suara mendesing. Jelas, hantu ini adalah Raja Hantu, dan kemudian Raja Hantu itu melemparkan dirinya melompat dan mendarat tepat di samping Stephen Lin. Ledakan. Dengan ledakan keras, Raja Hantu Nether menginjak tanah dan membuat dua lubang. Dia berdiri di samping Stephen Lin, menyerang Dirk Nowitzki di depannya. Pada saat yang sama, hantu-hantu lainnya juga memamerkan gigi dan cakar mereka. Kuku-kuku tajam di tangan mereka memantulkan sinar dingin sinar matahari, yang membuat orang merasa ketakutan. "Kamu ingin melindunginya?" Dirk Nowitzki bertanya dengan wajah gelap, menatap spektre di depannya. "Wow!" Berdiri di samping Stephen Lin, Raja Hantu Nether mengangguk, lalu menunjuk ke kejauhan. Artinya jelas, dia ingin melepas Dirk Nowitzki. Dikatakan bahwa hantu memahami sifat manusia. Sepertinya rumor itu benar. Namun, jika kamu ingin aku pergi seperti ini, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Hanya kamu hantu, apakah menurutmu dapat menghentikanku? Dirk Nowitzki bertanya dengan wajah dingin. Huho, Raja Hantu Nether meraung dengan marah, dan membanting tangannya ke tanah dengan paksa, dan seluruh tanah tampak bergetar. Hantu lain juga mengangkat tangan dan membantingnya ke tanah. Lusinan hantu level God of War menabrak tanah pada saat yang sama, dan seluruh tanah bergetar hebat. Wajah Dirk Nowitzki sedikit berubah. Dia tidak takut pada Raja Hantu Nether karena dia cukup kuat, tetapi hantu Nether di sini terlalu banyak. Jika masing-masing memiliki kekuatan God of War, maka orang-orang di sisinya pasti akan menderita banyak korban. Apalagi jika Stephen Lin bekerja sama dengan Raja Hantu Nether, maka hampir mustahil baginya untuk mengalahkan Stephen Lin. Huho, raungan Raja Hantu Nether menjadi lebih kuat, dan lengannya terus membentur tanah, dengan paksa meninju dua lubang yang dalam di tanah. "Oke, aku akan pergi." Dirk Nowitzki berkata dengan pandangan dingin ke Raja Hantu Nether, "Aku tidak menyangka kamu, binatang buas, akan keluar untuk melindungi orang. Ini menarik." Semua orang mendengarkan perintahku dan pergi. Mengikuti perintah Dirk Nowitzki, semua orang mundur perlahan, menjauhkan diri dari spektre, dan kemudian, dipimpin oleh Dirk Nowitzki, semua orang berbalik dan pergi. Di tempat kejadian, hanya beberapa Raja Naga dan Stephen Lin yang tersisa. Raja Naga ini juga sangat gugup saat ini. "Saya mendengar bahwa hantu memiliki kepribadian yang aneh. Suatu saat mereka mungkin baik-baik saja, tetapi saat berikutnya mereka mungkin tiba-tiba meledak dan menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Saat ini, Raja Naga ini semuanya serius terluka. 10 hantu tiba-tiba meletus, dan kecuali Xiao Chentian dan Stephen Lin, sisanya pada dasarnya hanya menemui jalan buntu." Melihat bahwa Dirk Nowitzki telah membawa orang-orangnya pergi, semua hantu-hantu terdiam, dan kemudian menatap Stephen Lin. Stephen Lin berdiri di sana dengan mata kosong. Raja Hantu Nether berdiri di depan Stephen Lin. Dia menatap langsung ke mata Stephen Lin, dan ada jejak kelembutan di matanya. "Wow!" teriak Lin Ziming. Anehnya, Stephen Lin juga membuat suara bersenandung kepada Raja Hantu Nether. Namun, suara itu bukan dibuat oleh Stephen Lin, melainkan oleh tulang komandan yang mengendalikan tubuh Stephen Lin. Raja Hantu Nether sangat senang ketika mendapat jawaban. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berputar 2 kali, lalu melemparkan dirinya ke tubuh Stephen Lin dan memeluk Stephen Lin. Adegan ini cukup membuat takut Zhao Tuntian dan yang lainnya, tetapi ketika mereka melihat bahwa Raja Hantu tidak menyerang Stephen Lin, Zhao Tuntian dan yang lainnya menghela nafas lega. Dari kelihatannya,
Raja Hantu Nether adalah salah satu miliknya. Wow, memeluk Stephen Lin, suaranya tampak terisak. Stephen Lin menepuk punggung Nether Ghost King dan juga bersenandung. Setelah sekian lama, Raja Hantu Nether membuka tangannya dan menunjuk ke gunung yang jauh. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Raja Hantu Nether menunjukkan kesedihan di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh wajah Stephen Lin, lalu mengangkat tangannya dan bergegas menuju hutan terdekat. Hantu lain di sekitar juga mengikuti Raja Hantu dan bergegas menuju hutan. Dengan cara ini, hanya Xiao Chen-tian, Zhao Tun-tian, dan lainnya yang tersisa di sekitar reruntuhan. Telah terdeteksi bahwa semua musuh telah menghilang, dan mode operasi otomatis dimatikan. Petik 2. Stephen Lin mendengar suara seperti itu di benaknya. Setelah itu, kaki Stephen Lin melunak, dia berlutut di tanah, dan berbaring telungkup di tanah. Tuntian, ayo cepat pergi, kamu ambil Stephen, aku akan ambil Kitian. Kata Xiao Chen-tian. Zhao Tuntian mengangguk, berlari ke Stephen Lin dan memeluk Stephen Lin, dan Xiao Chen-tian di sisi lain juga mengambil Kitian yang terluka parah, dan semua orang dengan cepat berlari ke kejauhan. Ini adalah akhir dari perjalanan melawan bos bersama. Tidak ada pemenang dalam pertempuran ini. Di sisi prajurit Kerajaan Naga, Raja Naga Putih sedang sekarat. Stephen Lin telah menghabiskan banyak energi dan jatuh koma. Xiao Chen-tian terluka, kartu Zhao Tuntian habis, dan Raja Naga Hitam Raja Naga Ungu juga terluka. Dan di sisi Dek Nowitzki, 6 dari kekuatan super yang dibawanya mati, dan ada banyak rekan lainnya. Pada akhirnya, mayat itu tidak dapat membunuhnya, dan dia diizinkan meninggalkan reruntuhan, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Longguo dan dunia barat bebas. Medan pertempuran ekstrateritorial, area yang belum berkembang. 3 orang berjalan pada periode tersebut. Mayat ketiga orang ini semuanya berlumuran darah kering, dan terlihat bahwa mereka telah berada di daerah yang belum berkembang ini selama lebih dari 1 atau 2 hari. Jika Stephen Lin ada di sini saat ini, dia pasti akan mengenali identitas 3 orang di depannya. Ketiga orang ini adalah persis 3 orang yang melarikan diri dari penjara gelap lebih dari setahun yang lalu. Mereka adalah Bai Hao, Grille, dan Phantom Blade. Saat ini, selain mereka bertiga terlihat hampir sama seperti sebelumnya, tubuh mereka telah mengalami perubahan yang luar biasa. Tinju lurus Bai Hao hancur, dan sekarang ada 2 bola besi besar di atas tinjunya. Salah satu kaki Grille dipotong sebelumnya, tetapi sekarang kaki itu telah kembali ke bentuk aslinya, tetapi melalui celah di celana dapat dilihat bahwa kaki di dalamnya tidak berwarna daging, tetapi berwarna hampir hitam, dan permukaannya berwarna kasar tak tertandingi. Melihat Phantom Blade lagi, tangannya awalnya memiliki kemampuan khusus, tetapi kehilangan kemampuannya karena dipotong oleh Stephen Lin. Saat ini luka di tangannya berubah menjadi pisau tajam. Ketiga orang ini memasuki medan perang asing lebih dari setahun yang lalu untuk membuat diri mereka lebih kuat. Sekarang lebih dari setahun telah berlalu, masing-masing dari mereka telah menghadapi petualangannya sendiri dan telah menjadi super kuat. Inilah pesona medan perang ekstrateritorial, di sini bahkan sampah bisa mencapai langit dalam 1 langkah. Lain kali kamu membunuh naga bumi, kamu harus menjaga kulitnya tetap utuh. Itu bisa dijual dengan banyak uang, kata Bai Hao sambil berjalan. Nagumi, salah satu dari 10 makhluk paling kuat di medan perang ekstrateritorial, bahkan telah melampaui hantu-hantu dalam kekuatan tempur tunggal. 2 orang di samping mereka mengangguk. Mereka bertiga mengobrol sambil berjalan di hutan lebat. Saat itu, sesosok mayat muncul di depan mereka. Mayat itu duduk di tanah dengan punggung bersandar pada pohon besar. Apakah ada yang mati? Kata Bai Hao. 2 lainnya tidak memiliki ekspresi lain di wajah mereka, adalah normal jika ada orang mati di sini. Pada saat ini, mayat itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Cahaya dingin melintas di mata mayat itu,
dan Bai Hao dan yang lainnya segera menjadi waspada. Apa ini? Bai Hao bertanya dengan heran. Entahlah, ini pertama kalinya aku melihatmu, kata Gerile. Aku benar-benar bertemu dengan tubuh yang dimodifikasi secara genetik di sini, jadi mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi bawahanku. Mayat itu membuka mulutnya dan berkata, tubuh yang dimodifikasi secara genetik. Bai Hao dan yang lainnya saling memandang dengan keraguan di wajah mereka. Mereka belum pernah mendengar tentang tubuh yang dimodifikasi secara genetik. Apakah kamu tidak gila karena membiarkan kami menjadi laki-lakimu? Gerile berkata dengan wajah gelap. Huff. Mayat itu mendengus dingin, dan paksaan yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Gelombang paksaan ini membuat Bai Hao dan yang lainnya, yang telah mencapai level God of War, melembutkan kaki mereka, dan kemudian mereka semua berlutut di tanah. Bai Hao dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Setelah mengalami petualangan, itu adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang yang bisa membuat mereka berlutut hanya dengan paksaan. Mengerikan sekali. Apakah kamu bersedia menjadi laki-laki saya? Tanya mayat itu dengan ringan. Ya. Bai Hao mengangguk lagi dan lagi. Mayat ini sangat kuat pada pandangan pertama. Dengan dia sebagai bos, dia pasti akan bisa merajalela di medan perang di luar wilayah. Aku juga mau. Aku juga. Dua lainnya juga orang pintar yang tahu waktu dan tahu bahwa mayat ini pasti sangat kuat, jadi mereka mengangguk. Bagus sekali. Kamu akan berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan hari ini di masa depan. Mayat itu berkata sambil menunjuk ke arah tertentu, pergilah sepanjang jalan ini sampai kamu mencapai ujung, dan kamu akan melihat sebuah tempat terbengkalai yang aku inginkan Anda menemukan logam perak hitam di dalamnya, dan membawanya kembali kepada saya. Petik 2. Ya. Bai Hao dan yang lainnya mengangguk, lalu berlari ke arah yang ditunjukkan oleh mayat itu. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.